cara seleksi jalur afirmasinya, di mana di jalur afirmasi. Nah, sebelum kita lanjut videonya, ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng, serta jangan lupa like, share, and comment video-videonya. Ayo kita mulai, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tempatnya belajar, channelnya tutorial, di mana video kali ini saya akan membahas bagaimana alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023, di mana melalui website ppdb.jakarta.go.id. Di mana di video kali ini saya akan membahas mengenai tiap-tiap jalurnya yang berisi ketentuan umumnya, ketentuan khususnya, kuota daya tampungnya, jadwalnya, zonasinya, sampai dengan bagaimana cara seleksinya di setiap jalur yang ada di PPDB online tahun 2022 di DKI Jakarta. Untuk itu, saksikan terus video ini dari awal sampai selesai agar kalian paham dan mengerti bagaimana tiap-tiap jalur yang ada di PPDB online tahun 2022. Begitu, mari kita mulai. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam websitenya, di mana di ppdb.jakarta.go.id. Saya akan membahas mengenai mekanisme ya, alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas ya. Nah, di sini ini dia, di mana di SK Kadisdik nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses PPDB tahun 2022. Mari kita mulai. Nah, ini PowerPoint-nya sudah saya siapkan, di mana PPDB Online tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta mengenai alur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Lanjut, kita mulai bagaimana tiap-tiap jalurnya. Nah, lalu jalur afirmasi ya, di sini di mana untuk jalur afirmasi. Lanjut, ya ini untuk persyaratan umumnya ya, dimana sama seperti jalur-jalur yang lainnya ya, wajib menjadi warga DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni tahun 2021. Lalu lanjut, untuk ketentuan persyaratan khususnya ya di jalur afirmasi prioritas pertama. Yang pertama yaitu ada anak asuh panti, wajib memiliki NIK yang tercatat dalam kartu keluarga panti, dan yang kedua yaitu harus melampirkan SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bagi anak asuh panti yang bermaterai cukup. Lalu yang kedua, bagaimana untuk anak dari para nakes ya yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga yaitu untuk anak penerima KJP Plus sekaligus PIP yang masih aktif. Jadi yang mendapatkan KJP dan mendapatkan PIP juga, dua-duanya dapat ya. Lalu selanjutnya yaitu untuk penyandang disabilitas, di mana pertama dia harus memiliki surat keterangan dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus, di mana di sini untuk jalur-jalur sebelumnya itu yang di tahun-tahun sebelumnya itu namanya jalur inklusi ya. Lalu yang kedua itu memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari satuan pendidikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu persyaratan usianya untuk SMP paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022, dan untuk jenjang SMA paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Nah, itu untuk ketentuan persyaratan khususnya di mana di jalur afirmasi prioritas pertama. Selanjutnya untuk ketentuan persyaratan khususnya di jalur afirmasi prioritas kedua. Nah, di sini di afirmasi prioritas kedua yaitu yang pertama bagi CPDB penerima KJP Plus tahun 2022. Jadi hanya untuk hanya yang menerima KJP Plus saja ya tahun 2021 ya. Nah, itu lalu yang kedua bagi CPDB yang berasal dari anak yang terdaftar dalam DTKS ya. Nah, itu jika anaknya atau peserta didiknya terdaftar dalam DTKS, maka bisa mengikuti
jalur afirmasi di mana di prioritas yang kedua ini. Lalu yang ketiga yaitu bagi anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil ya, nama orang tuanya terdaftar dalam surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dan yang keempat yaitu bagi anak dari pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum ya dalam surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Lalu selanjutnya, nah untuk peruntukan jalur afirmasi ini ya, jalur afirmasi terdiri atas dua ya, ada prioritas pertama dan prioritas yang ketiga yang bisa baca di slide ini ya. Jadi saya tidak perlu membacanya banyak-banyak ya. Tadi sudah cukup jelas juga untuk peruntukannya, ketentuan syarat khususnya. Nah, ini lanjut untuk kuota daya tampungnya pada jalur afirmasi ini untuk SD yaitu sebanyak 25%, SMP dan SMA yaitu sebanyak 25% dan SMK 43% ya untuk kuota daya tampung pada jalur afirmasi ini. Nah, di mana di sini ada jadwal PPDB jalur afirmasi prioritas pertama tahun 2022 untuk SD, SMP, SMA dan SMK. Di mana di jalur afirmasi prioritas pertama di jalur afirmasi yang pertama ini, di mana jalurnya ini yaitu khusus bagi anak asuh panti, anak para tenaga kesehatan ya atau nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 dan untuk anak inklusi ya atau anak penyandang disabilitas. Ya, di sini untuk catatannya di mana CPDB anak asuh panti tidak dilakukan proses seleksi ya. Nah, pendaftaran bagi CPDB yang merupakan anak para nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 dilaksanakan selama proses PPDB. Ya, ini di mana di jadwalnya ini dari tanggal 13 sampai 15 Juni untuk pendaftarannya dan pengumumannya pada tanggal 15 Juni pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk lapor dirinya yaitu dari tanggal 16 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni tahun 2022 pada jam 8 pagi sampai dengan jam 14 siang ya. Lanjut lagi di mana untuk jadwal PPDB jalur afirmasi prioritas kedua di mana di tahun 2022 ini peruntukannya bagi penerima KJP Plus ya, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak yang dari pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta, anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil dan anak penerima KJP Plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar atau PIP, di mana di jadwalnya ini dari tanggal 20 sampai 22 Juni untuk pendaftarannya dan pengumumannya pada tanggal 22 Juni tahun 2022 pada jam 17.00 atau jam 5 sore. Nah, untuk lapor dirinya pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni tahun 2022. Ya. Nah, lanjut lagi di mana di sini untuk cara seleksi jalur afirmasinya, di mana di jalur afirmasi, nah untuk cara seleksinya itu untuk yang pertama jalur afirmasi bagi CPDB anak asuh panti dan CPDB para nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 tidak dilakukan proses seleksi ya, itu udah dikhususkan ya. Dan untuk yang B di mana nah, jika melebihi daya tampung ya, nah maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada zonasi, di mana di zonasi itu ada zonasi prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas yang ketiga. Nah, lalu yang kedua itu urutan pilihan sekolahnya ya, di mana dia memilih sekolah yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu nanti ada penilaiannya atau ada penilaian dalam seleksinya. Dan yang ketiga yaitu dari usia tertua ke usia termuda. Jadi untuk usianya itu nah itu seleksi yang ketiga ya. Jadi pertama itu dilihat dari zonasinya, kedua dari lihat urutan pilihan sekolahnya, baru yang ketiga dilihat dari usianya, dari yang tertua ke usia termuda. Nah, dalam hal kuota jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksudkan dilimpahkan ke dalam PPDB jalur afirmasi bagi penerima KJP Plus, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja buruh, penerima kartu pekerja Jakarta, anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudi bus kecil, dan anak penerima KJP Plus sekaligus penerima program Indonesia Pintar. Nah, di sini dimana untuk jalur afirmasi yang kedua ya. Nah, itu jadi nanti untuk KJP Plus sekaligus PIP, nah itu nanti ada di afirmasi yang kedua ya. Yang pertama itu hanya khusus untuk anak inklusi dan anak asuh panti dan anak
nakes ya yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Tidak dilakukan proses seleksi ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari urutan zonasinya. Ada zonasi prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Lalu dari yang kedua ada urutan pilihan sekolahnya, dan yang ketiga yaitu waktu mendaftarnya. Jadi semakin kalian cepat, maka semakin kalian nanti ada poin tambahan di dalam seleksi di jalur afirmasi ini. Nah, itu ya. Jadi ada 3 cara seleksinya, yaitu pertama dari zonasinya, yang kedua lalu dari urutan pilihan sekolahnya, dan itu dari waktu mendaftarnya ya. Lalu yang kelima yaitu dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota yang dimaksud ini dilimpahkan ke dalam PPDB tahap kedua atau di mana di tahap bangku kosong ya. Jadi seperti itu untuk bagaimana cara seleksi di jalur afirmasi di PPDB online tahun 2022 di DKI Jakarta ini. Ya, untuk tambahan di mana di jalur afirmasi ini untuk tingkat atau jenjang SMP maupun SMA, dan di situ nanti bagi yang memiliki KJP plus, untuk SMA dan SMK saja ya. Nah, itu bagi anak yang memiliki KJP plus sekaligus dengan PIP, maka bisa mengikuti PPDB bersama, di mana di PPDB bersama ini kalian bisa mendapatkan SMA swasta atau SMK swasta, di mana full kalian tidak membayar sepeser pun dari uang gedungnya sampai kalian lulus. Jadi kalian tidak membayar sepeser pun. Jadi kalian tinggal sekolah saja dan kalian tetap mendapatkan KJP plus dan PIP ya, sesuai dengan besarannya. Jadi kalian tidak akan dipotong untuk KJP plus dan PIP-nya. Jadi kalian tinggal sekolah saja, kalian bebas dari iuran-iuran ya. Jadi di PPDB bersama itu kalian bisa masuk ke SMA maupun SMK swasta ya. Itu dimana ya kalian dikhususkan bagi anak-anak yang penerima KJP plus sekaligus PIP untuk peserta didik yang lulus dari jenjang SMP, dimana ingin mengikuti PPDB bersama ya. Itu khususnya. Ya, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah hingga menjadi abu-abu. Jika kalian ingin bertanya, maka isi kolom komentar. Terima kasih.